Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya. Semoga keadaan kalian selalu sehat, bahagia, dan tentunya semangat selalu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru pembelajaran matematika berikutnya. Kali ini kita masih akan membahas mengenai matematika dan bab baru, yaitu mengenai bab pengumpulan dan penyajian data. Khususnya kali ini nanti kita akan membahas macam-macam data dan metode pengumpulan data. Jadi perhatikan dengan baik ya. Mari kita awali kegiatan kita kali ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu, agar kali ini semua yang kita lalui berjalan dengan lancar dan juga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya, yang pertama, nanti kita akan bersama-sama mengetahui apa itu pengertian dari data. Lalu, yang kedua, nanti kita akan bersama-sama mencoba mengetahui macam-macam data. Dan yang ketiga, nanti kita akan mengetahui macam-macam metode pengumpulan data. Jadi, kalian harus semangat selalu ya. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu pengertian dari data. Kalian perhatikan ini ya. Kalian lihat, ini adalah sebuah data diri. Data diri dari siapa? Di situ sudah ada keterangannya ya. Di situ data diri dari namanya Udin. Tingginya 150 cm. Beratnya 50 kg. Golongan darahnya A dan ukuran sepatunya 36. Apakah kalian pernah menulis data diri atau identitas kalian seperti Udin? Pastinya kalian pernah melakukannya ya. Setiap orang memiliki data diri atau data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri masing-masing. Dari kegiatan kita ini, sebenarnya kita bisa mencari tahu apa itu pengertian data. Data adalah keterangan yang benar dan juga nyata. Jadi, apa adanya ya, sesuai dengan data kalian. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol yang lainnya. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu data. Setelah kalian mengetahui pengertian dari data, sekarang kita coba cari tahu ya macam-macam data. Data dibedakan menjadi dua macam. Kalian tahu apa saja itu? Yang pertama yaitu data primer. Kalian tahu pengertian dari data primer? Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung. Jadi, langsung kalian sendiri yang mendapatkannya. Contohnya, data tinggi badan atau berat badan yang kalian periksa atau kalian peroleh sendiri hasilnya. Seperti ini contohnya. Di sini ada data nama siswa, tinggi, dan juga berat badan siswa. Yang semuanya diukur sendiri ya, dengan mengukur tinggi badan dan juga timbangan. Yang kedua adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Nah, jadi kebalikannya data primer ya. Contohnya seperti ini. Kalian ingin mencari atau mendata golongan darah temanmu. Karena kalian tidak mungkin memeriksanya sendiri hasilnya, jadi kalian bisa mendapatkannya di data UKS atau meminta bantuan dokter. Nah, data yang kalian peroleh dari data UKS atau data yang dimiliki dokter tersebut mengenai golongan darah temanmu adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Contohnya seperti ini ya, yaitu ada tabel nama siswa dan juga golongan darahnya masing-masing. Sekarang paham ya? Setelah kalian tahu macam-macam data, sekarang kita cari tahu ya macam-macam metode pengumpulan data. Kalian perhatikan ini ya. Metode pengumpulan data itu terdiri dari bermacam-macam bentuknya. Dari macam-macam bentuk itu bisa kita simpulkan seperti ini. Yang pertama adalah metode pengumpulan data dengan tes. Tes adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan. Tes ini bisa dilakukan pada semua orang sesuai data yang kita butuhkan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh tes. Contohnya, Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan harian. Hasil ulangan harian tersebut atau tes tersebut adalah berupa data perkembangan hasil belajar siswa. Jadi, nanti hasil nilainya adalah berupa data yang dilakukan lewat tes. Ini adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5. Kalian bisa juga mendapatkan data dari ulangan-ulangan yang lain. Lalu berikutnya yang kedua adalah metode pengumpulan data dengan bertanya langsung. Bertanya langsung ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pertanyaan secara langsung kepada orang yang kita inginkan. Contohnya seperti ini ya. Siti ingin memperoleh data mengenai buah
yang disukai teman-temannya dan yang tidak disukai oleh temannya. Siti kemudian menyusun daftar pertanyaan untuk dilakukan pertanyaan kepada teman-temannya. Ini contoh daftar pertanyaan yang dibuat oleh Siti. Yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Setelah membuat daftar pertanyaan seperti ini, Siti kemudian menanyakannya kepada teman-teman sekelasnya. Dan hasil dari pertanyaan tersebut seperti ini. Ditulis dalam sebuah tabel, yaitu hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Siti. Contohnya, di sini ada Edo. Edo menyukai buah apel dan buah yang tidak disukai adalah pisang. Dan seterusnya sampai semua data yang kita inginkan kita dapatkan. Berikutnya ada metode yang ketiga, yaitu metode isian singkat. Isian singkat adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan lembar isian, yaitu orang-orang yang diminta mengisi lembar isian, kemudian hasilnya dikumpulkan kepada kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh lembar isian singkat yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ingin kita cari tahu datanya. Contohnya di sini ada pertanyaan mengenai nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan juga golongan darah. Isiannya harus yang singkat ya, sesuai namanya, isian singkat. Kalian juga bisa menambahkan pertanyaan atau isian lain yang kalian inginkan. Lalu yang keempat, ada metode pengumpulan data pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukurannya dan pengamatannya nanti kalian catat. Contohnya seperti ini ya. Kita melakukan pengukuran dan pengamatan tinggi dan berat badan teman kita. Contohnya di sini ada Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani yang kita ukur tinggi badannya dan juga kita timbang berat badannya. Jadi dilakukan secara langsung ya. Kita ukur secara langsung dengan pengukur tinggi badan, kita catat hasilnya. Lalu kita timbang secara langsung, kita amati berapa timbangannya, lalu kita catat berapa kilogram berat badannya. Dan seterusnya sampai semua teman-teman kalian berhasil kalian catat. Ini adalah berbagai macam metode pengumpulan data. Kalian pasti bisa, kalian pasti mampu untuk mempelajarinya. Semangat selalu dan juga selalu jaga kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Kalian harus yakin kesuksesan akan selalu mengiringi kalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.